tadi aku Aira penasaran Beb, ini sebagai Aira sama Kavin ini ya di rumah tuh main games nggak sih? Kalau saya main games tapi yang edukatif. Games apa tuh edukatif? Jadi seperti ngedesain bangunan gitu. Karena saya cita-citanya jadi arsitek sama pemusik juga. Aduh, gitu. aku dari kecil mainnya congklak. Berarti kok Kamu tahu congklaknya ini sama nggak karet? Minecraft? Iya, aku main itu. Main Karena itu Minecraft. kan ngedesain bangunan. Itu You can build anything you want. sama, sama dong sama Sean. Ini Ocean juga ya, Sean Beb? juga Iya Minecraft, dong. jago banget. Itu dari kecil emang doyannya bikin begitu. Nih, aku mau nanya Aira dong. Can you explain to us about earthquake? In English, In please. English. Kalau dalam Inggris belum hafal, tapi kalau dalam Indonesia udah hafal. Oh, coba bahasa Indonesia gimana? Jelaskan tentang terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah karena lempengan tektonik sering bergeseran dan berdesakan, lalu bergoyang. Itulah. Oh gitu lah katanya. Tapi bener loh, dengan usianya dia tahu 7 tentang tahun. lempengan, tektonik segala macam, Emang bergeseran, lempengan tektonik bergesekan. itu apa, Beb? Lempengan tektonik itu Lempengan tektonik itu adalah ini yang ada di bumi, Beb. Ya, Kavin ya. Kalau sudah di lempengan yang ada di bumi, itu kan Aira ngafalinnya lapisan-lapisan. gimana sih? Aira ngafalinnya gimana tuh? Waktu belajar si lempengan tektonik tubrukannya itu gimana ngafalinnya? Dibacain, baca Tapi sendiri, ada apa? Dulu jam Jepang kuno katanya ada ikan lele besar mengguncang-guncang tanah. Ada apa? Ada ikan lele besar yang mengguncang-guncang tanah gitu katanya. Oh, waktu di zaman Jepang dulu, kenapa ada gempa bumi? Soalnya ada ikan lele besar yang mengguncang. Mengguncang Oh, berarti kamu baca ini kali, baca juga hikayat-hikayat Iya. Itu buku cerita ya? Enggak, aku baca Dari di mana? buku komik. Oh dari buku. Oh, dari buku komik. Aduh, lucu banget. Ya. Ternyata pemirsa ya, salah satu terjadinya gempa di Jepang itu karena ada ikan lele besar yang tidak keburu dipecel. Lucu banget sih, ya. Ya seru banget ya Aduh. obrolan kita ya, Beb. Nanti mau Iya. lanjut lagi ya, Beb Iya ya? dong, Beb. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Morning, Beb. I see the side on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Oke, Beb, ini udah ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Oh, yang udah live chat di www.globaltvmobile.com. Yes, ini ada yang pertama dari Abriana Pratista katanya. Ya. Bagaimana mendidik anak agar IQ-nya bisa di atas rata-rata gitu. Terus yang kedua, nanti dulu ya Mbak. Fani Azahra, apakah setiap anak yang IQ-nya di atas rata-rata mempunyai kepribadian pendiam? Oh, kecenderungan diam Terus yang gitu ya. ketiga, Rianti, bagaimana sama bagaimana mendidik yang di atas rata-rata. Terus ada dari Rustam, teman saya IQ-nya di atas rata-rata, namun anak tersebut pendiam dan susah berteman dengan orang lain. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ada hubungannya nggak Yang sih? tentang pendiam dulu deh. Nah, Pendiam pendiam dulu dulu ya. ya. Pertama tuh, karena ada Sebenarnya dua pertanyaan nggak ada sama. hubungannya sih. Kalau pendiam ya pendiam aja gitu. Itu kan karakter yang bisa jadi dia bawa dari lahir, terus terbina juga nih selama hidupnya. Ya mungkin di rumah orang-orangnya juga pada pendiam. Jadi dia memang nggak banyak diminta untuk bicara kan bisa. Gitu. Dia secara kecerdasan itu di atas rata-rata atau enggak, itu nggak ada hubungannya sama pendiam atau enggak. Jadi tidak ada hubungannya Tidak ada antara hubungannya sifat antara si pendiam dengan dengan IQ IQ-nya. seseorang ya. Oke, itu mungkin karakter aja mungkin. Ya, Karakter benar. aja. Dari orang tuanya atau memang dari dirinya dirinya sendiri. sendiri. mungkin. Iya, iya. Nah, kalau yang tadi satu lagi, bagaimana cara mendidik anak supaya IQ-nya tinggi katanya? Sebenarnya nggak bisa juga sih karena IQ itu kan separuh bawaan kan. Nah, separuh bawaan. Nah, Iya, yang iya. kita bisa itu adalah kita cari nih anak kita pinternya di mana, terus kita kembangkan deh. Nah, benar. Kalau misalnya sesuai kan yang kita kembangkan, si anak jadinya
punya banyak kesempatan untuk eksplor dari kemampuannya dia itu. Dan itu tergantung orang tuanya ya, bisa menemukan nggak itu bagusnya nih anak gimana gitu. Nah, kadang tuh orang tuh suka gini, misalnya di sekolah nih ya pelajarannya misalnya berat banget lah gitu. Iya. Akhirnya anaknya les pelajaran terus. Iya, Kita benar. lupa nih mengembangkan hal yang lain gitu. Ternyata anaknya jago musik atau jago olahraga misalnya. Iya, iya, iya. Jadi yang di sini yang dia sebenarnya kemampuannya biasa aja gitu ya terus gitu ya dikasih masukan padahal hasilnya di situ aja, sementara yang sebenarnya dia jago kita lupa mengembangkan. Itu saya ingat kisah temen saya nih. Jadi dia dari SMA-nya itu mungkin pelajarannya agak kurang. Sampai-sampai nggak naik kelas, tapi dia lulus. Orang tuanya tapi bukan yang marahin gimana gitu. Tetap mungkin menegur anaknya karena tidak melupakan itu. Tapi orang tuanya mensupport apa yang sangat disukai anaknya, yaitu membalap. Dan temen saya ini adalah juara balap nasional sekarang. Jadi semua orang punya kepintaran masing-masing ya, tidak boleh dipaksakan. Tidak Tapi boleh dipaksakan. kalau pelajaran sekolah kayak gitu kan, itu standarisasi standar. pemerintah. Yang penting itu Yang penting nilainya cukup. Ya, standar. perbedaan dari anak yang di atas rata-rata sama anak yang pintar sekolahnya, misalnya yang ranking 1 itu apa tuh, Dok? Perbedaan dari mereka, apakah yang ranking 1 itu kan sama, berarti kan Harus pintar IQ-nya tinggi semua gitu gitu. pasti atau gimana? Bisa jadi beda tipe kecerdasannya. Hmm. Misalnya yang satu biasanya kan kalau pintar di sekolah itu dia pintar misalnya logik matematikanya. Ya. Iya kan, makanya nilai matematikanya bagus terus misalnya. Ada yang misalnya pintar berbahasa, jadi nilai bahasanya bagus terus. Nih kayak Aira nih kayaknya ya. Kayak Aira, macam-macam. Dan jangan salah juga nih. Orang tua kadang bilang, saya pengen nih anak saya pinter banget gitu, jadi IQ-nya superior gitu. Padahal nggak gampang loh mendidik anak IQ-nya superior. Pertama, mereka banyak pertanyaan dan kita mesti bisa jawab kan. Iya. Nah, kalau misalnya dia nanya kita nggak jawab, Ya, anaknya berarti dia lama-lama nggak mau support nanya. dia, benar-benar. Iya. Iya, benar. Terus biasanya anak-anak yang pinter sekali ini kemampuannya juga nggak sama. Oh. Dia bisa pinter banget di bahasa, tapi matematikanya nggak gitu pinter. Ya, berarti Bisa, mesti dicari lagi. kembali lagi kecerdasan itu ya masing-masing ya. Kalau Coba Aira sendiri kita sama ini aja Beb, kita cek nyanyi aja. Oke, tapi kepintaran Aira dua-duanya nih. ranking berapa di sekolah? Gak ada ranking. Oh, nggak ada ranking. Ada ranking. Kalau siapa? Homeschooling juga, Hafin. Hafin. Homeschooling Iya. juga ya. Oh, oke, baiklah. Ya udah deh kalau begitu coba nih. Hafin sama Aira sini duet bareng nih. Waduh. Aira sini. Ayo, Aira nyanyi. Nih. Om siapin mic-nya nih. Yuk, nyanyi sama Om Omes. Ya udahlah, Omes nyanyi. Om Omes aja. Aira, Mari Mbak sini. Aira sini di depan. Kita Karena berdiri kita aja, juga nggak harus usah pamit nyanyi. nih sama tetangga-tetangga. Kamu pegang aja. Nggak apa-apa. nggak mau. Ya. Sini aja, berdiri sini aja. Di sini. Ya udah kalau begitu untuk tetangga-tetangga kita juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Iya, Baby terima ya. kasih Aira, terima kasih Kavin yang udah hadir di sini. Terima kasih juga Mbak Diana yang sudah ada di sana Sama-sama. kita. Dan jangan lupa selalu saksikan kita nih hari Senin sampai Rabu ya, Beb. Betul jam 9 pagi pastinya dengan tema-tema yang begitu luar biasa bermanfaat untuk kita semua di Morning Babe. Morning juga, Beb.